warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupu-kupu terbang tinggi, menari-nari pada siang hari. Selamat siang peserta SLI. Semoga bahagia, senang di hati. Tidak dapat dimungkiri bahwa generasi Z senang sekali berekspresi, berkreasi, berinovasi lewat berbagai platform, misalnya IG, X atau Twitter, TikTok, juga Facebook. Nah, ternyata fenomena yang muncul adalah generasi Z itu gemar mempergunakan singkatan, akronim. Mengapa demikian? Karena generasi Z punya karakter ingin serba cepat, ingin serba instan. Karena singkatan itu memiliki daya untuk menyebar secara cepat, sehingga kalau kita lihat TikTok, banyak sekali singkatan yang viral, cepat menyebar dan cepat diingat. Berdasarkan fenomena inilah, saya akan membentangkan penelitian awal saya tentang pola semantik singkatan viral dalam media sosial dengan bantuan kecerdasan buatan. Ini adalah penelitian awal karena saya akan meneruskan dengan penelitian singkatan viral bahasa lokal yang saya sampaikan pada siang ini adalah bahasa asing. Mengapa bahasa asing? Karena generasi Z gemar sekali melakukan interferensi. Interferensi adalah gejala gangguan bahasa. Bagaimana memasukkan struktur bahasa asing ke dalam struktur bahasa Indonesia. Jadi yang disebut interferensi itu adalah gangguan bahasa. Akan tetapi kita juga punya singkatan viral lokal, misalnya yang sering muncul saat ini yang membuat pemilik usaha di mall ketar-ketir apa? Rohana ya, rombongan nanya-nanya, rojali, rombongan jarang beli, dan rombongan beli ya, roh halus macam. Nanti jadi penelitian ini baru awal ya, hanya intronya saja. Jadi selanjutnya, ya, kecerdasan buatan itu sangat membantu untuk memetakan pola semantik singkatan viral. Salah satunya misalnya dengan kecerdasan buatan kita bisa langsung mengenai ya entitas terkait dari singkatan viral tersebut. Misalnya Kominfo, oh ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu misalnya CEO itu adalah berhubungan dengan posisi manajerial yang tertinggi dalam suatu perusahaan atau industri. Jadi saya akan menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat pola-pola semantik singkatan viral dalam TikTok, Twitter, IG, dan Facebook. Simbol-simbol bahasa dan maknanya. Jadi bagaimana perspektif semantik bisa dijadikan dasar berpijak untuk memahami makna singkatan yang viral. Next. Ya. Untuk teori selanjutnya adalah teori leksikal, yaitu bagaimana pola-pola makna dan penggunaan singkatan viral dan terjadi perubahan makna dalam singkatan tersebut yang bisa nantinya ujung-ujungnya memperkaya kamus digital kita. Lalu teori yang lain adalah bahwa ya, singkatan viral juga merupakan manifestasi dari kreativitas linguistik. Jadi bagaimana kebutuhan berkomunikasi secara cepat
dan efisien bisa terakomodasi melalui singkatan viral. Next. Ternyata keberadaan kecerdasan buatan ini menjadi dewa penolong ketika kita melakukan analisis pola semantik. Karena dengan teknologi ini, ya, pola-pola semantik singkatan viral bisa terdeteksi, ya, khususnya untuk mengklasifikasikan maknanya. Next. Ya, singkatan viral juga bisa kita terapkan teori pola semantik, yaitu bahwa setiap singkatan viral ternyata dipengaruhi oleh konteks, ya, baik konteks budaya maupun konteks sosial penggunanya. Bagaimana cara kerjanya? Next. Cara kerjanya tentu saja ada 3 besar, yaitu scraping. Bagaimana kecerdasan buatan ini mampu mengakses, mendokumentasikan, membaca, mengekstrak segala macam konten informasi dari platform media sosial, sehingga semua singkatan viral itu bisa diklasifikasikan, dikelompokkan. Yang kedua, tadi sudah dibahas banyak ya tentang NLP, yaitu bagaimana kecerdasan buatan mampu, ya, mendokumentasikan berbagai bentuk konten, ya. Kontennya apa? Ada sketsa, ada lelucon, ada satir, dan seterusnya. Dan yang terakhir, bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk menentukan trennya, ya, menentukan topik-topik singkatan viral tersebut. Misalnya singkatan viralnya ada trennya, tren drama, tren komedi, tren sosial, dan tren horor, tren romance, dan seterusnya. Next. Nah, sekarang ini saya gunakan yang muncul dalam media sosial, berbicaranya bahasa Indonesia, tetapi terjadi interferensi memasukkan unsur asing ke dalam struktur bahasa Indonesia. Karena generasi Z itu sangat tergila-gila kepada yang berbau barat, ya. Nanti penelitian ini akan dilanjutkan dengan singkatan viral lokal, ya. Yang pertama, TOF, ya. Artinya sudut pandang seseorang terhadap suatu situasi. Dari pola semantis yang diidentifikasikan, ternyata terjadi pergeseran, ya. 2015 media yang populer itu dulu zaman Baheula, ya, 2015 Reddit, Tumblr, fungsi utamanya naratif klasik. Jadi yang benar-benar ini mah denotatif, ya. Misalnya kalimatnya, cerita ini ditulis dengan POV karakter utama. Ini sangat denotatif. Kemudian 2020 berkembang, medianya bertambah, TikTok, IG, Reels. Ini fungsi utamanya semacam konten untuk format video kreatif. Contoh kalimatnya, POV, kamu masuk ruangan yang salah. Lalu 2023 ke semua platform yang ada di media sosial, tapi fungsinya makin bertambah-tambah menjadi meme, parodi, dan sindiran. Misalnya, POV, kamu buka kulkas, tapi lupa mau ngapain, misalnya. Selanjutnya, next, ya, next. YOLO, ya, bacanya YOLO saja, anak di TikTok gitu bacanya, ya. Jadi YOLO itu artinya, ya, kamu hanya hidup sekali. Jadi ini teh ada makna yang melatar belakangi, artinya nikmatilah hidup. Nah, si YOLO itu, ya. Tahun 2012 itu konteks dominannya aksi dan petualangan. Sentimennya selalu positif, ya. Misalnya skydiving today, YOLO misalnya. Jadi ayo kita main skydiving, ya. Kan hidup hanya sekali, misalnya begitu.
2015 konteksnya impulsif dan komedi, sentimennya netral dan bisa juga lucu. Nggak ngerjain tugas, YOLO misalnya. 2021 masa pandemi ya, itu sangat positif dan serius ya. Resign dari kerjaan toksik ya, YOLO misalnya. 2024 kehidupan alternatif, positif juga ya. Ini beli mobil camper van dan road trip YOLO life. Mungkin sekarang beli apa ya, Suzuki apa yang sekarang teh ya, Jeep ya, Suzuki Jeep ada ya sekarang ya, YOLO. FOMO ya, FOMO itu perasaan khawatir, takut tertinggal sesuatu yang menyenangkan ya, jadi sayang untuk dilewatkan. Tahun 2013 itu tema dominannya dalam media sosial, dalam pesta, sentimennya negatif karena kecemasan. Misalnya begini, lihat story teman-teman di Bali bikin FOMO misalnya. Ya, Jonathan jangan bikin FOMO saya. Oke, 2017 temanya meme gaya hidup, sentimennya netral, cenderung lucu juga bisa. Misalnya beli sneakers baru, padahal nggak butuh, FOMO vibes misalnya ya. 2021 investasi bisnis, sentimennya positif ya. Masuk kripto telat gara-gara FOMO. 2024 temanya produktivitas dan burnout, sentimennya negatif reflektif. Mereka merasa tertinggal karena semua orang kelihatan sukses. FOMO, capek juga misalnya. Oke, next. Ya, OOT ya, ini pembicaraan atau komentar yang sudah keluar dari topik. 2010 sampai dengan 2014 konteksnya dalam forum diskusi, sentimennya netral. Misalnya ada yang bertanya, maaf OOT, tapi ada yang mau nanya silakan. Ada yang dilarang nanya karena OOT. Pernah demikian rekan-rekan? Oke ya. 2015 sampai dengan 2019 dalam grup chat dan media sosial, sentimennya menjadi sedikit santai. Misalnya OOT nih, tapi lihat meme ini misalnya. 2020 sampai dengan 2024 percakapan yang cenderung santai dan dikemukakan dalam bentuk meme, itu netral positif. OOT, tapi aku suka banget outfit kamu misalnya. Jadi sebenarnya OOT nggak nyambung ya istilah populernya OOT. Lalu next OOTD ya, gaya pakaian yang digunakan pada hari ini. Ya, jangan heran kalau melihat IG saya ya. Setiap hari ada postingan saya OOTD ya. Hari ini merah, besok kuning, besoknya lagi biru ya. Teman sekamar saya sebagai saksi hidup. Oke. Karena YOLO ya. Nikmatilah hidup. Oke. Jadi tahun 2013 temanya fashion dan inspirasi, sentimennya positif. Misalnya my OOTD siang dengan limpahan sinar matahari. Koneng berarti kuning. Kemudian 2019 video tips atau styling, sentimennya positif. Bagaimana OOTD untuk kerja dan hangout. Lalu 2024 temanya humor dan satire, sentimennya lucu santai. Misalnya OOTD, daster yang nyaman dan sandal swallow misalnya ya. 2024 personal branding sangat positif dan reflektif. Misalnya OOTD hari ini pas banget dengan tujuan yang ingin dicapai. So suci itu namanya. Ya kan? Oke.
pakai baju teh karena tujuannya ini, Pak. Sangat mulia ya. Oke. Next. Law ya. Ini untuk law ini terjadi pergeseran deteksi makna baru. Dulu law yang pertama itu banyak cinta. Law yang kedua ini tertawa terbahak-bahak. Jadi ada deteksi makna baru ya, terjadi pengembangan data ya. Untuk pola semantiknya 2005 itu ekspresi tertawa, sentimennya positif, misalnya lucu banget low misalnya ya. Lalu 2012 pengisi dan ekspresi sentimennya netral, misalnya saya kurang paham apa yang kamu maksud, lalu tertawa terbahak-bahak ya. 2018 nama game dan meme netral positif. Malam ini saya mau jalan-jalan, ya, main maksudnya itu ya, low. Lalu 2023 sarkasme dan humor, sentimennya lucu bahkan bisa sarkastik. Wah, pertemuan lagi, wah rapat lagi misalnya, wah tugas lagi, wah isi beban kinerja lagi, low ya begitu ya. Jadi simpulannya, dengan adanya bantuan dari kecerdasan buatan sebagai suatu kajian leksikografi, singkatan viral bisa diidentifikasikan hubungan antar konsepnya, pemaknaannya, pemodelannya, sentimennya, dan konteks yang diusungnya. Singkatan patut diterima dan kita apresiasi kreativitas generasi Z. Karena itulah cara mereka berkomunikasi. Jadi tentu saja sebagai pekamus, marilah kita mengembangkan data ya untuk membuat singkatan lokal yang viral ya. Karena singkatan itu simpel, mudah beradaptasi dan sesuai dengan konteks sosial. Pola semantik semakin hari semakin berkembang, berulang, dan sifatnya asosiatif dan bisa menjadi tren. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan singkatan viral menjadi bahasa yang berdaya bius tinggi, yang cepat menyebar dan tetap relevan dari zaman ke zaman. Demikian pemaparan saya. Ya, jalan-jalan ke Pulau Sumatera. Jangan lupa singgah di Selat Sunda. Artinya? Ya. Mari kita semua, ya, pekamus semua, jangan lupa mengembangkan data